Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Najara Brustepu dengan NIM 23021011. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kapitas Lekta Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Administrasi publik adalah ilmu dan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karakter administrasi publik berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan bersifat terikat. Konsentrasi administrasi publik, kebijakan mempelajari proses pembuatan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Pelayanan publik mempelajari bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara adil, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Manajemen publik mempelajari bagaimana mengelola sumber daya pemerintahan seperti anggaran, pegawai, dan program agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan baik. Organisasi publik mempelajari struktur, fungsi, dan cara kerja organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Paradigma administrasi publik, New Public Administration. Pendekatan ini administrasi publik yang menekankan keadilan sosial, pemerataan, dan kepentingan masyarakat, terutama pada kelompok yang kurang mampu. Pemerintah tidak hanya mengajar efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan keadilan. New Public Management, pendekatan yang menekankan cara kerja sektor swasta dalam pemerintahan, fokusnya pada efisien, hasil kerja, dan kualitas pelayanan agar pemerintah dapat bekerja secara efektif. Kolaboratif government, pendekatan yang menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan pihak lainnya dalam menyelesaikan permasalahan publik. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan berbagai pihak. Postmodern melihat bahwa masalah publik sangat beragam dan kompleks sehingga tidak selalu bisa diselesaikan dengan satu cara atau aturan yang sama. Pendekatan ini lebih memperhatikan perbedaan perspektif. Ada pengamal teori administrasi publik, yaitu teori klasik, menekankan pada struktur organisasi, pembagian kerja, aturan, hierarki, dan efisiensi. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, teori behavioris atau perilaku, yang berfokus pada perilaku manusia dalam organisasi seperti motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, dan hubungan antara pegawai. Teori sistem, melihat organisasi atau pemerintahan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Yang mengalami masalah maka dapat mempengaruhi bagian lainnya. Teori New Classic merupakan pengembangan dari teori klasik yang lebih memperhatikan hubungan antara manusia, kebutuhan pegawai, komunikasi, dan kerjasama dalam organisasi. Partisipasi menjelaskan pengalihan sebagian kegiatan atau pelayanan pemerintah kepada pihak swasta dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan yang baik. Teori holistic governance menekankan bahwa menyelesaikan masalah publik harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegritas dengan melibatkan berbagai lembaga. Filsafat adalah ilmu yang membahas pemikiran mendalam tentang kebenaran, pengetahuan, nilai, dan tujuan kehidupan. Dalam administrasi publik, filsafat membantu memahami dasar dan tujuan dari kegiatan pemerintahan. Inovasi pelayanan publik adalah pembaruan atau cara baru yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi dapat berupa penggunaan teknologi, penyederhanaan prosedur, atau cara baru dalam memberikan pelayanan agar menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, pelayanan administrasi kependudukan secara online, aplikasi pengaduan masyarakat, dan pelayanan satu masyarakat. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan internet dalam kegiatan pemerintahan, pelayanan publik. Penerapannya dapat membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparansi, dan dapat diakses secara online, seperti pembuatan dokumen kependudukan dan layanan kependudukan masyarakat. Tantangannya meliputi keterbatasan akses dan kebijakan publik adalah kemampuan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat berupa
peraturan, program, atau tindakan pemerintah. Konsep dasar kebijakan publik adalah meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Artinya, pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian membuat kebijakan untuk mengatasi dan melaksanakan kebijakan tersebut, dan menilai apakah kebijakan itu berhasil atau tidak. Etika administrasi publik adalah nilai moral yang menjadi pedoman bagi aparatur menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, transparansi, dan integritas, tidak menyalahgunakan wewenang. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan mendasar pada sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, yang mencakup perubahan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur. Tujuannya yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, meningkatkan efisiensi, transparansi. Sejarah birokrasi berkembang pada era reformasi dilatar belakangi dengan krisis ekonomi, politik, dan rendahnya kepercayaan publik, dipengaruhi oleh Grand Design reformasi birokrasi. Kolaboratif government adalah suatu cara pengelola pemerintah dan menyelesaikan masalah publik dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi lainnya. Pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan adanya kerjasama dan komunikasi antara pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian video saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.